Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga Anda dalam keadaan baik. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang menakjubkan dari tata surya kita, di mana planet dan benda langit lainnya berputar mengelilingi matahari. Mari kita bersama-sama menjelajahi keindahan dan misteri yang ada di dalamnya. Tata surya adalah sistem planet, satelit, asteroid, komet, dan benda langit lain yang berputar mengelilingi matahari. Terdiri dari 8 planet utama, termasuk bumi, serta objek-objek lain yang terikat gravitasi oleh matahari. Teori nebula Kent dan Laplace menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari awan gas dan debu yang berputar perlahan-lahan di sekitar matahari yang terbentuk di pusatnya. Proses ini menghasilkan piringan protoplanet yang kemudian berkembang menjadi planet dan benda langit lainnya. Teori pasang surut dalam pembentukan tata surya menyatakan bahwa interaksi pasang surut antara benda-benda langit yang berdekatan seperti matahari dan awan gas debu menyebabkan materi tersebut mengumpul dan membentuk struktur seperti piringan. Piringan ini kemudian berkembang menjadi planet dan benda langit lainnya. Teori Big Bang pada pembentukan tata surya menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari sisa-sisa materi yang dihasilkan oleh ledakan besar, Big Bang, yang merupakan awal dari alam semesta. Materi ini kemudian berkumpul menjadi awan gas dan debu yang akhirnya membentuk tata surya, termasuk matahari dan planet-planetnya. Matahari adalah bintang pusat dari tata surya kita. Ini adalah sumber utama energi yang memancarkan cahaya dan panas, serta memberikan gravitasi yang mempertahankan planet-planet dan benda langit lainnya dalam orbitnya. Planet adalah benda langit yang mengorbit bintang, memiliki bentuk bulat karena gravitasi sendiri, dan membersihkan jalur orbitnya dari materi lain dengan kekuatan gravitasinya. Asteroid adalah benda langit kecil yang berbentuk batu atau logam dan mengorbit matahari, terutama terletak di antara orbit Mars dan Jupiter dalam tata surya. Satelit alam adalah benda langit yang mengorbit planet atau benda besar lainnya dalam tata surya. Mereka tidak terbentuk oleh manusia dan termasuk bulan-bulan planet, seperti bulan yang mengorbit bumi. Satelit buatan adalah benda buatan manusia yang ditempatkan di orbit bumi atau planet lain untuk melakukan berbagai tugas, seperti komunikasi, pemantauan cuaca, atau penelitian ilmiah. Komet adalah benda langit yang terdiri dari bebatuan, debu, dan gas yang mengorbit matahari dalam tata surya kita. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan gas dan debu melepaskan diri dari inti komet, membentuk ekor yang panjang yang dapat terlihat dari bumi. Komet sering dianggap sebagai benda langit berekor dan dapat menunjukkan penampilan yang spektakuler saat melintasi langit malam. Meteor adalah fenomena cahaya yang terjadi ketika fragmen batuan atau debu dari luar angkasa memasuki atmosfer bumi dan terbakar karena gesekan udara. Biasanya disebut sebagai bintang jatuh. Meteor dapat menghasilkan kilatan terang yang singkat saat memasuki atmosfer, yang dikenal sebagai bola api. Jika fragmen tersebut mencapai permukaan bumi, disebut sebagai meteorit. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari dalam tata surya kita. Planet ini memiliki permukaan yang penuh dengan kawah dan ngarai, serta memiliki atmosfer yang sangat tipis. Merkurius memiliki periode rotasi yang lambat, sehingga satu sisi planet selalu menghadap matahari, sementara sisi lainnya beku dan gelap. Suhu di permukaannya sangat ekstrem, mencapai suhu tinggi di siang hari dan suhu rendah di malam hari. Meskipun kecil, Merkurius memiliki medan magnet yang kuat dan telah dikunjungi oleh beberapa misi antariksa untuk mempelajari karakteristiknya yang unik. Venus adalah planet kedua dari matahari dalam tata surya kita. Planet ini dikenal sebagai planet kembar bumi karena memiliki ukuran dan massa yang serupa. Meskipun Venus memiliki atmosfer yang sangat tebal dan panas permukaan yang sangat tinggi. Atmosfer Venus terdiri dari awan tebal yang mengandung asam sulfurik, menyebabkan efek rumah kaca yang kuat dan suhu permukaan yang mencapai lebih dari 450 derajat Celcius.
Selain itu, Venus memiliki rotasi yang sangat lambat, sehingga satu hari di Venus lebih lama dari satu tahun Venus. Permukaannya dipenuhi dengan gunung berapi, kawah, dan dataran tinggi. Venus telah menjadi fokus penelitian ilmiah untuk memahami efek rumah kaca dan kondisi ekstrem di planet lain dalam tata surya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dalam tata surya kita. Ini adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Permukaan bumi terdiri dari daratan, lautan, dan atmosfer yang mendukung kehidupan. Planet ini memiliki magnetosfer yang melindungi dari angin matahari dan radiasi berbahaya. Bumi memiliki ciri khas unik, seperti keberadaan air dalam 3 bentuk, padat, cair, dan gas, serta berbagai ekosistem yang meliputi beragam kehidupan organik. Ini juga memiliki atmosfer yang kaya akan oksigen dan nitrogen yang mendukung kehidupan yang kompleks. Bumi berputar pada sumbunya, menciptakan siklus hari dan malam, serta musim yang penting bagi kehidupan di planet ini. Mars, yang sering disebut sebagai planet merah, adalah planet keempat dari matahari dalam tata surya kita. Permukaannya ditutupi dengan batuan, debu, dan kawah yang terbentuk oleh aktivitas vulkanik dan benturan asteroid. Mars memiliki atmosfer yang tipis, terutama terdiri dari karbon dioksida, dengan jejak air di permukaan dan kutubnya. Planet ini memiliki gunung tertinggi dan ngarai terpanjang di tata surya, termasuk gunung berapi raksasa Olympus Mons dan ngarai Valles Marineris. Mars telah menjadi fokus penelitian karena potensi penemuan kehidupan di masa lalu dan untuk memahami potensi kolonisasi manusia di masa depan. Misil-misil ruang angkasa telah dikirim ke Mars untuk menjelajahi permukaannya dan mencari tanda-tanda kehidupan atau sumber daya yang berharga. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya kita dan merupakan salah satu dari planet gas raksasa. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari gas hidrogen dan helium, dengan awan-awan yang terdiri dari amonia dan metana. Jupiter memiliki sistem cincin tipis dan lebih dari 29 satelit alami yang diketahui, termasuk bulan terbesarnya, Ganymede. Permukaan Jupiter tidak padat dan tidak memiliki permukaan yang jelas, sehingga sulit untuk menentukan permukaan uji yang sesungguhnya. Planet ini memiliki medan magnet yang sangat kuat dan sangatlah berotasi, sehingga hari di Jupiter hanya berlangsung sekitar 10 jam. Jupiter telah menjadi subjek penelitian yang intensif, dengan misi-misi antariksa yang telah dikirim untuk mempelajari atmosfernya, strukturnya, dan lingkungan magnetosfernya. Saturnus adalah planet gas raksasa kedua dalam tata surya kita, dan terkenal karena cincin-cincinnya yang spektakuler. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari gas hidrogen dan helium, dengan awan-awan yang terdiri dari amonia dan es air. Cincin-cincinnya terdiri dari partikel-partikel debu, es, dan batuan yang berukuran bervariasi, membentang ribuan kilometer dari planet. Saturnus memiliki lebih dari 80 satelit alami yang diketahui, dengan Titan sebagai yang terbesar. Planet ini memiliki rotasi yang lambat, sehingga hari di Saturnus berlangsung sekitar 10,7 jam. Saturnus adalah objek yang menarik bagi penelitian ilmiah, dan misi-misi antariksa telah dikirim untuk mempelajari cincinnya, atmosfernya, dan satelit-satelitnya. Uranus adalah planet gas raksasa yang merupakan planet ketujuh dari matahari dalam tata surya kita. Planet ini dikenal karena kemiringan sumbunya yang ekstrem, menyebabkan orbitnya hampir tegak lurus terhadap bidang orbit planet lainnya. Uranus memiliki atmosfer yang terdiri dari gas hidrogen, helium, dan metana, yang memberinya warna biru kehijauan yang khas. Planet ini memiliki sistem cincin tipis dan lebih dari 27 satelit alami yang diketahui. Permukaan Uranus tidak memiliki fitur yang jelas karena atmosfer yang tebal. Uranus adalah objek yang menarik bagi penelitian ilmiah, terutama untuk memahami sifat uniknya dan peranannya dalam evolusi tata surya. Misi-misi antariksa telah dikirim untuk mempelajari Uranus lebih lanjut. Neptunus adalah planet gas raksasa yang merupakan planet ke-8 dan terjauh dari matahari dalam tata surya kita. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari gas hidrogen, helium, dan sejumlah kecil metana, memberinya warna biru yang khas. Neptunus memiliki sistem cincin yang lemah dan lebih dari 15 satelit alami yang diketahui, dengan Triton sebagai yang terbesar. Permukaan Neptunus tidak memiliki fitur yang jelas karena atmosfer yang tebal. Neptunus memiliki angin tercepat dalam tata surya, dengan kecepatan mencapai lebih dari 1.600 km per jam.
Planet ini menjadi subjek penelitian ilmiah yang penting, dan misi-misi antariksa telah dikirim untuk mempelajari karakteristiknya yang unik dan perannya dalam evolusi tata surya. Terima kasih telah menemani kita dalam perjalanan melalui tata surya kita. Semoga informasi yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dan memperluas pemahaman kita tentang alam semesta yang menakjubkan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan tetaplah terpesona oleh keajaiban tata surya kita.